Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menurunkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini, Allah masih memberi kita nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga kita setelah Ramadan ya. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir, Ustadz Wahid Rahman. Kita kajian kita dengan beliau adalah mengenai tazkiyatun nafs ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini ayah bunda masih diberi oleh Allah iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehat sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Amin, amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita bahas kitab Tazkiyatun Nafs. Saya sudah lupa bab terakhir sampai bab mana karena kelamaan. Oh ini Ustadz, tanda-tanda hati yang sehat udah sampai di nomor 5. Tanda-tanda hati yang sehat sampai nomor 5 ya. Selalu ingat pada Allah dan tak pernah bosan beribadah. Betul nih. Baik, teman-teman sekalian, itu nomor yang 5. kelima. Sekarang nomor ke-6. Ya. Orang yang hatinya sehat, hatinya bersih gitu ya. Saya mengulang sedikit agar menyambung. Dulu ana bahas bahwa hati itu kan ada 3 macam ya. Yang pertama adalah hati yang sehat, 2 hati yang sakit, 3 hati yang mati. Dan saya sudah jelaskan apa penyebab-penyebabnya hati itu sakit, kemudian mati. Dan indikatornya baru beberapa kali pertemuan. Baik, kita lihat apa sih indikator hati yang sehat itu. Ya, bagian ke-6, ya. Hati yang sehat itu dia senantiasa bersedih apabila lupa berwirid, artinya berzikir. Dan dia akan lebih sedih daripada kehilangan hartanya. Nah ini. Jadi orang yang hatinya bersih itu dia akan sangat bersedih jika dia terlewat dan lupa dari berzikir kepada Allah atau daripada berbuat baik, ya, melebihi kesedihannya ketika dia kehilangan hartanya. Melebihi kesedihannya ketika dia kehilangan hartanya. Ya, itulah orang yang hatinya bersih. Jadi orang yang hatinya bersih itu akan terasa sedih ketika dia lupa dari wirid, melebihi kesedihannya itu ketika dia kehilangan hartanya. Ya. Makanya ulama berkata begini,
Apa sih wirid itu? Wirid itu adalah suatu amal ketaatan yang rutin namanya. Jadi kan orang istilah Indonesia itu wiridan namanya. Apa wiridan ya, Pak ya? Orang Indonesia bilang wiridan. Wirid itu maksudnya adalah suatu amalan ketaatan yang dilakukan secara rutinitas, ya. Seperti misalnya berzikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, sholat malam, menuntut ilmu, ya, dan sebagainya. Jadi orang yang hatinya bersih itu dia sedih ketika dia terlupakan dari zikir pagi dan petang, ya, karena itu sudah wirid yang biasa diamalkan. Ya. Karena ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat itu, ya, kata Rasulullah bahwa amalan yang terbaik itu adalah amalan yang kontinuitas walaupun sedikit, wa in qallah gitu ya. Maka rutinitasnya itu yang dia sedihkan. Jadi kata Nabi, amalan terbaik itu adalah amalan yang kontinuitas walaupun sedikit. Jadi jangan beramal tuh kayak orang marah gitu ya Bunda ya, ayah Bunda. Tuh, orang beramal marah itu, amal baca Quran sekarang 3 juz, tapi baca lagi nanti 3 bulan yang akan datang. Itu namanya beramal tapi marah gitu. Ya udah enggak apa-apa setiap hari 2 lembar, tapi rutinitas. Karena yang terutama itu adalah kontinuitasnya. Maka kenapa ada ayat dalam Quran? Coba buka surat 18 ayat 46. 18:46. Surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Allah Ta'ala berfirman begini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, makanya dikatakan tuh, harta dan anak ini hanya perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang kontinuitas, nah, yang terus-menerus adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik menjadi harapan kita. Makanya kenapa orang yang hatinya bersih itu sedih dia ketika rutinitas ibadah itu dia terlupakan. Dan kesedihannya itu melebihi saat dia kehilangan hartanya. Kenapa? Karena dia tahu harta itu hanya perhiasan dunia. Sedangkan kontinuitas amal itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik apa? Harapan. Yang dalam bahasa hadis gimana? Ahabbul a'mali ilallah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, adalah yang kontinuitas. Wa in qalla, sekalipun amal itu sedikit. Sekalipun amal itu sedikit. Gitu ya Bun ya. Jadi orang kalau hatinya bersih itu apa ya? Bersedih kalau rutinitas amalnya itu terlupakan. Dia biasa zikir pagi dan petang, lalu dia lupa, maka dia sedih sekali. Tapi orang yang hatinya kotor, hatinya sakit, yang nggak biasa berzikir, ya biasa-biasa aja. Gitu kan? Padahal zikir itu buat hati seperti apa ya? Ayah Bunda? Berzikir, baca Quran, buat hati manusia itu tahu enggak Bun? Kata Imam Ibnu Taimiyah, seperti air buat ikan. Ikan itu tak mungkin hidup tanpa air. Begitu hati manusia tidak mungkin hidup tanpa zikir dan baca Al-Quran. Maka ketika kita terlupakan zikir dan baca Quran, nanti hati kita menjadi keras. Makanya Al-Quran mengatakan orang berzikir itu ada syu'ur, apa hatinya bergetar. Orang membaca Quran, imannya bertambah. Kan gitu ya. Quran surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yattawakkalun. Surat Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 2. 8 ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka
hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa kata Allah? Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, berzikir maksudnya ya, itu ada rasa dalam hatinya, ada zikir, ada duk namanya. Duk itu rasa, ada sentuhan. Sehingga hati itu gemetar. Gemetar di situ merasa, hatinya jadi hidup. Ada getaran. Gitu. Tanpa zikir hatinya tidak ada getaran. Gitu. Lalu kemudian yang kedua apa? Jika dibacakan ayat Allah Al-Quran, maka iman bertambah. Maka ada rutinitas kita berzikir, ada rutinitas kita membaca Al-Quran. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kita dibilang, jangan sampai kamu lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai lalai. Jadi ingat Allah itu ya diri, ya duduk, ya berbaring, kapanpun ingat Allah. Itu namanya zikir. Yang substansi gitu ya. Seperti digambarkan dalam Quran surat 3 ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Monggo. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi Allah bilang, orang-orang yang mengingat Allah, berzikir lah ya, bisa disebut, bisa eling-eling gitu, baik diri, duduk maupun berbaring. Kan tidak ada ya posisi lebih dari yang tiga itu ya. Ya orang kalau tidak berdiri ya duduk. Kalau nggak duduk ya berbaring. Artinya apa? Artinya seorang muslim itu tidak pernah boleh berhenti mengingat Allah. Dalam keadaan seperti apapun dan dimanapun. Karena orang kalau senang mengingat Allah itu, nanti dalam hidupnya itu muncul yang disebut dengan apa? Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, orang ketika selalu merasa diawasi oleh Allah, maka tak akan ada keberanian untuk melakukan perbuatan yang Allah nggak suka. Kenapa orang selalu melakukan sesuatu yang Allah nggak suka? Kenapa? Karena nggak merasa diawasi oleh Allah. Kenapa orang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah? Oleh karena dia tidak senang menyebut Allah, tidak senang berzikir. Gitu. Nah, yang kedua, orang yang senang berzikir itu akan lahir namanya ma'iyatullah. Kalau tadi muraqabatullah, yang kedua ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah itu? Dia akan selalu merasa bersama dengan Allah. Jadi orang-orang yang selalu berzikir itu akan selalu merasa bersama dengan Allah. Dan orang-orang yang merasa bersama dengan Allah itu kan pasti tenang. Pasti optimis. Tidak ada rasa gelisah, rasa takut. Pasti tidak ada. Nah, itulah orang yang hidupnya selalu merasa bersama dengan Allah. Ada ketenangan, ya, rasa takut hilang, tidak ada kegelisahan karena dia bersama dengan Allah. Nggak ada kekhawatiran, dia tahu Allah bersamanya. Nah, kembali ya, makanya orang yang hatinya bersih itu dia sedih banget kalau dia terlupakan dari amalan-amalan rutinitasnya. Ya, seperti wirid, zikir ya, gitu. Makanya tadi dikatakan zikir itu gak boleh berhenti. Makanya sampai Allah bilang apa? Jangan lalai lu berzikir gitu ya. Jangan lalai mengingat Allah gitu kan. Surat berapa? Surat ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Surat 7 Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Coba apa kata Allah itu? Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini
sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu, kata Allah, di dalam hatimu. Nah, jadi zikir itu mesti lahirnya dari hati ya, Bunda. Ya, jangan berhenti di mulut saja, bahkan masuk tenggorokan aja enggak gitu ya. Jadi zikir itu dari hati, lalu baru keluar ke lisan. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Lalu dengan merendahkan diri. Lalu dengan rasa takut. Lalu dengan tidak mengeraskan suara. Jadi gak usah teriak-teriak. Gitu. Lalu kemudian apa? Kata Allah, janganlah kalian termasuk orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari zikir. Makanya kenapa orang yang hatinya bersih itu sedih betul. Ketika rutinitas zikirnya itu lupa. Seperti zikir pagi, petang. Dia sedih. Itulah indikator kalau hatinya bersih. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, lupa dengan ibadah rutinitas, berarti itu mulai itu hati kita sudah mulai sakit. Cepat ke rumah sakit ya. Cepat ke rumah sakit. Nah, minta dokter, tolong ya dok ya. Dokter hati sama Pak Dokter Kemas minta tolong cepat. Hati saya sakit. Tayyip ya. Nah, itu. Yang kedua, contohnya adalah baca Quran. Ya, itu harus ada rutinitas. Ya. Karena itu obat hati yang paling mujarab. Gitu ya. Tidak ada obat hati itu yang lebih mujarab daripada baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran itu obat. Kan? Iya kan? Al-Quran itu obat yang sangat mujarab. Sangat luar biasa. Ya. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa ya rutinitas membaca Quran. Nabi itu pernah khawatir ya Pak. Ini Nabi dulu 1430 tahun lalu ayah bunda. Itu pernah khawatir karena umat ini mulai jauh dari Quran. Orang jauh dari Quran itu apa sih? Ya petunjuk hilang, hatinya jadi gersang gitu kan. Dan kekhawatiran Nabi ternyata Pak, 1430 tahun lalu ayah bunda, kekhawatiran Nabi itu diabadikan dalam Quran. Kekhawatiran Nabi umatnya meninggalkan Quran. Itu ada pada Quran surat 25 ayat ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sudah Surat ketemu? 25 surat Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Nah, ini kekhawatiran Nabi yang diabadikan oleh Allah. Bahwa Nabi berdoa, ya Allah Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang nggak diperdulikan. Coba sekarang, bagaimana umat Islam ini jauh dari Al-Quran? Ya tak? Maka gimana hatinya tidak mau rusak? Wong hidupnya jauh dari Al-Quran. Ya hatinya sakit. Orang jauh dari Al-Quran itu kata ulama tafsir, yang dimaksud mengabaikan Quran itu ada beberapa. Satu adalah wa man lam yaqra al-Quran. Adalah orang Islam tapi nggak suka baca Quran. Orang Islam tidak suka baca Quran. Itu termasuk orang yang mengabaikan Quran. Yang kedua, wa man qara al-Quran wa yatadabbar wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajara. Adalah orang Islam yang dia baca Quran tapi tidak berusaha memahami kandungannya. Itu termasuk mengabaikan Quran. Dia baca Quran tapi tidak berusaha memahami kandungannya. Gitu. Yang ketiga adalah wa man qara'al Quran wa yatadabbar ma'anihi wa lam ya'mal. Dia baca Quran, dia paham Quran, tapi dia tidak amalkan kandungan Al-Quran. Itu termasuk mengabaikan Quran. Dia baca Quran, dia paham Quran, tapi dia tidak amalkan. Nah, itu yang dirisaukan oleh Nabi tentang orang yang jauh dari Al-Quran. Jadi yang pertama adalah orang Islam tidak suka baca Quran. Yang kedua, orang Islam baca Quran tapi tidak berusaha memahami. Yang ketiga, baca Quran, memahami tapi tak mengamalkan. Nah, ini adalah orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran.
Nabi itu pernah mengumpamakan begini ya. Ya, ya Bunda ya. Nabi itu pernah mengumpamakan orang baca Quran atau tidak baca Quran. Kata Nabi gini, "Matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsali raihanah." Orang munafik kata Nabi yang dia baca Quran. Jadi orang munafik baca Quran itu seperti buah raihana. Apa buah raihana itu? Baunya wangi tapi rasanya pahit. Ya, kedengarannya apik gitu ya. Tapi rasanya pahit. Nah, itulah orang apa namanya? Orang munafik baca Quran. Itu seperti buah raihana. Buah raihana itu baunya wangi tapi rasanya pahit. Ya gitu. Lalu kemudian wa mathalul munafiq ya, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an ya, kamathali handolah. Nah, sedangkan orang munafik yang tak baca Quran itu seperti buah handolah. Handolah itu baunya busuk, rasanya ya pahit ya. Gitu ya. Nah, sedangkan orang mukmin kata Nabi, wa mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali tamr. Sedangkan orang Islam yang gemar baca Quran itu seperti kurma. Tidak ada wanginya, tapi rasanya manis. Gitu. Orang Islam tidak baca Quran itu seperti buah kurma. Ya tetap dia manis, tapi nggak ada wanginya. Itu. Nah, wa mathalul mu'min, sedangkan perumpamaan orang mukmin yang senang baca Quran, kamathali utrujah. Seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Baunya wangi, rasanya enak. Itulah orang mukmin. Orang mukmin yang senang baca Quran itu seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya enak. Maka gemar-gemarlah baca Quran agar hati hidup. Ya, makanya orang tadi saya ulangi, orang yang hatinya bersih itu dia merasa sedih ketika dia ada rutinitas baca Quran lalu terlupakan. Jadi saya ulangi, Quran itu obat paling keren lah buat hati. Nggak ada obat buat hati lebih keren daripada baca Quran. Nah, coba lihat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Surat Yunus surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah, ruginya ya orang yang tak baca Quran tuh. Makanya tadi orang kalau hatinya bersih itu lupa dia dari rutinitas baca Quran, sedihnya luar biasa. Kenapa? Ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idotun, pelajaran, maksudnya Al-Quran, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaun lima fisudur, dan obat dari penyakit yang ada dalam dadamu. Nah, gitu ya. Bukan penyakit fisik tuh, penyakit yang ada dalam dadamu, yang suka iri, dengki, kesel, dendam. Gitu. Maca Quran hilang. Tapi bacanya sampai ke hati. Ya, sampai ke hati. Bukan hanya obat, apa kata Allah? Wahudan. Quran itu petunjuk loh. Nek salah-salah hidup ini jangan sibuk tanya sama orang, tapi tanya sama Quran, gimana kata Quran, gimana kata hadis. Wah, ini ono masalah, curhatnya sama orang. Akhirnya salah kasih jalan. Iya. Jadi kalau mau curhat sama Quran, tanya gimana nih saya hidup harusnya ya Quran gitu. Nek gak ngerti, tanya sama yang alim. Jangan ada apa-apa urusan rumah tangga cerita sama kanan kiri sama teman. Ya Allah, teman itu kayak memberi solusi, kayak mendukung kita. Padahal kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu kan mendukung kita, ngancurin kita. Karena dia tidak objektif kadang-kadang. Ya kan, kalau orang alim tidak.
Ya gubuk gini Bu, memang nggak boleh Bu, gini. Tapi nek koncone, wah itu gak bener suamimu itu, mestinya gini. Seolah-olah bela tapi ngancurin. Iya ta Bunda? Ya, Bunda Titin ya. Jadi kasih tahu anak-anak, kalau ada apa-apa jangan curhat sama orang, sama Quran. Quran itu obat, Quran itu petunjuk. Gitu. Ya, gitu ya Bunda. Warahmatan, warahmatun lil mu'min. Quran itu rahmat bagi orang mukmin. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Quran itu membawa kita pada cintanya Allah gitu. Kalau di rumah kita banyak dibacakan Quran, rahmat Allah di rumah kita itu luar biasa. Rahmat itu cinta, kasih dan sayangnya Allah. Itu diundang oleh kita. Cara ngundangnya apa? Ya dengan maca Quran. Kalau baca Quran diundang tuh sama kita rahmatnya Allah. Petunjuk, obat dalam hati, pelajaran. Masya Allah. Ya, Quran tuh keren. Ya, makanya orang nggak baca Quran itu rugi. Makanya kenapa dia sedih kalau kelewat baca Qurannya. Ya, coba buka surat 17 ayat 82. Surat 17 itu surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Surat 17 ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, coba perhatikan baik-baik itu. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan dari Al-Quran. Apa itu? Ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penawar, obat. Masya Allah. Gimana bukan obat? Wong baca Quran tuh hati itu nyaman banget. Ya, nek baca Quran itu, oh ini loh kata Quran, mesti hidup tuh begini, mesti begini loh, mesti begini. Masya Allah nikmatnya. Ya enak banget. Quran itu obat. Ya, syifa wa rahmah. Dan Quran itu adalah rahmat lil mu'minin bagi orang mukmin. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Ya, sedangkan Quran itu bagi orang yang zalim ya adalah kerugian. Karena orang yang dolim itu yang nggak beriman itu kalau didengerin Quran tuh kesel ya. Ya kesel, gak nyaman gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan begini. Man lam yashfihil Qur'anu fala syafahullah. Wa man lam yakfihi fala kaffallahu. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, berarti Allah tidak memberi kesembuhan. Jadi barang siapa tidak sembuh dengan Al-Quran, maka Allah tidak memberi kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Insya Allah ya. Nah, jadi ayo kita apa namanya apa ciri ya orang hatinya bersih itu sedih dia. Kalau dia lupa zikir, dia lupa baca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa contoh yang lain misalnya dia kalau tidak sholat malam, dia tuh sedih. Dia ketiduran, kelupaan. Orang yang hatinya bersih itu, orang yang hatinya sehat tuh sedih. Tapi kalau orang hatinya nggak sehat, nggak bersih, ya mau lewat mau nggak, jangankan tahajud, subuh lewat biasa. Iya tak? Ada nggak ya Bunda? Orang yang nggak sholat itu biasa-biasa saja. Ya, kita jangankan sholat wajib, tahajud kelewatan tuh rasanya ya Allah. Kenapa kita begitu? Karena kita tahu umur kita tidak terulang. Sehingga waktu itu sudah lewat. Gitu loh. Makanya dia sedih. Ya Allah kok saya tadi malam tidak tahajud. Ya Allah kok saya tadi malam tidak baca Quran. Sedih dia. Karena waktu tidak berulang. Inilah yang dipahami oleh orang mukmin. Ya, coba renungkan satu ayat saja Quran surat 31 ayat 34.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat 31 ayat 34 ya. 34. Iya, betul. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Nah, Allah mengetahui, Maha mengenal. nah ini yang membuat kita sedih. Kenapa? Kita tuh tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Mosok yang sekarang lupa, mosok yang sekarang kelewat. Padahal kita nggak tahu besok masih bisa atau enggak. Gimana kalau sakit? Maka terulang nggak bisa lagi. Itu kesedihan bagi seorang mukmin jika waktu itu terlewat dalam tahajud, dalam kebaikan. Karena kita nggak tahu besok apa yang akan kita kerjakan. Dan kita juga tidak tahu kapan meninggal, di mana meninggal. Gimana kalau saya meninggal? Makanya umat Islam itu ada kesedihan mendalam ketika ada waktu terlewatkan yang dia tidak beramal saleh. Tapi kalau orang hatinya kotor ya, biasa aja. Mau nggak ngerjain, biasa saja. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, sudah tiap hari dia lakukan, itu ada kesedihan mendalam. Karena dia tahu hidup ini sederhana, hidup ini sementara, sedangkan akhirat abadi. Kok waktu saya lewatin begitu saja, gitu kan? Nah orang Islam tuh kan gini, orang Islam tuh mau beruntung dah. Ya ayah bunda ya, kita ini kan mau jadi orang beruntung dunia akhirat ya ayah bunda ya. Nah padahal orang yang beruntung itu apa salah satunya? Orang yang meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya saja harus tinggalkan, ini bagaimana sesuatu yang baik kok saya tinggalin gitu. Ya, coba mau Quran surat 23 ayat 1 sampai 3. Al-Mu'minan ya Ustaz. Qad aflahal mu'minun. Hmm. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, jadi kata Allah, beruntung orang beriman itu. Siapa orang beriman yang beruntung? Kata Allah, adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua apa? Mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang gak ada gunanya. Karena umat Islam itu selalu ingin setiap waktunya itu dilewati dengan kemanfaatan. Dengan hikmah, dengan penuh makna. Makanya dia sedih ketika waktu terlewat, sementara dia nggak melakukan apa-apa. Gitu. Itulah hati orang yang bersih itu kenapa dia sedih. Karena waktu kok berlalu, sementara saya nggak melakukan apa-apa. Gimana kata Nabi? Nabi pernah mengatakan gimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda baiknya orang beriman itu dia tinggalkan hal-hal yang nggak berguna. Jadi hal-hal yang nggak ada gunanya itu ditinggalin. Ya, beralih kepada hal yang bermanfaat. Apalagi kita ini ya sudah muda ya. Ya, ya Bunda ya. Tinggal nunggu dua waktu, Bu Ustaz. Iya, kalau kata ayah Misbar apa? Di senja, di ujung senja gitu. Saya masih ingat betul tuh kata-kata itu. Di ujung senja. Tinggal Masya tinggal nunggu Allah. dua waktu nih, Ustaz. Apa tuh ya? Nunggu waktu salat dan nunggu waktu disolatkan. Masya Allah. Tuh, saya teringat ada suatu pertanyaan dari seorang sahabat kepada Nabi. Nabi itu ditanya gini sama sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, orang beriman yang paling pintar tuh kayak mana sih ya Rasulullah? Orang beriman yang paling cerdas itu seperti apa? Apa jawaban Nabi? Saya itu kalau ingat hadis ini rasanya dulu sekolah nyesel ya, Pak. Karena kata Nabi, orang paling cerdas itu yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikron.
Yang pertama adalah orang yang paling banyak ingat mati. Itu orang paling cerdas. Orang yang paling banyak ingat mati itulah orang yang paling cerdas, kata Nabi. Ya. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling cerdas itu, kata Nabi, yang kedua adalah orang yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk kematiannya. Itu orang paling cerdas. Ya. Nah, kita termasuk yang cerdas apa enggak kan gitu ya? Kita sudah banyak ingat mati atau belum? Kita sudah sibuk enggak dengan bekal atau oleh-oleh yang akan kita bawa ketika meninggal? Karena itu bentuk kecerdasan, kata Nabi. Tapi orang kalau masih sibuk dengan urusan dunia, wah nggak cerdas itu. Tapi prinsip ya, prinsip orang beriman tuh keren sebenarnya. Kayak ayah bunda ini kan, Masya Allah, umurnya sudah tidak muda lah ya. Saya tuh pernah ya, di Dubai ya, bawa jemaah. Tiba-tiba ada dua rombongan bis turun, orang-orang Eropa, tua-tua banget itu, tua-tua banget itu ya. Terus saya kan orang iseng, saya lepas jemaah, saya dekati mereka, saya tanya-tanya. Jawabannya, iyalah, masa tua kita untuk happy-happy katanya. Aduh, kok prinsip orang mukmin beda banget ya. Orang mukmin tuh prinsipnya udah tua ya sudah mendekat diri kepada Allah, banyak ibadah gitu. Nah, itulah prinsipnya beda banget. Dan ini Allah, begitu jawaban dia. Sampai saya terkaget-kaget. Akhirnya saya kumpulin jemaah, saya suruh dekat, ngobrol, saya tanya mereka dengan bahasa Inggris, terus saya kemudian terjemahkan sama mereka. Tuh, liatin prinsipnya tuh. Coba gimana? Udah tua-tua, kita happy-happy, sudah tua katanya. Ya Allah, orang mukmin menghabiskan waktu di sejadahnya. Masya Allah. Kayak gini nih ayah bunda ini. Setengah enam ngaji. Masya Allah. Disempatkan itu loh. Kenapa? Karena kita tahu ya. Waktu kita sudah tinggal sedikit. Bukan hanya buat bunda. Buat kami juga sama. Karena kita nggak ngerti. Hidup ini sedikit banget. Mau dilewatkan begitu. Kan ruginya luar biasa. Saya teringat ada sentilan mendasar dari Allah. Kita ini disentil-sentil sama Allah, tapi kita nggak nyadar-nyadar. Mana sentilan salah satu ayatnya? Surat 21 ayat 1. Surat Al-Anbiya Ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Tuh coba Udah dekat ya Ustadz ya. saya tidak bilang begitu, Quran yang bilang ya. Apa kata Allah? Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amal. Kiamat itu makin dekat, mati makin dekat, kata Allah. Mempertanggungjawabkan amal kita makin dekat, bukan makin jauh. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, ya puasa ke puasa. Itu memberitahu kita waktumu di dunia ini makin singkat loh. Matimu makin dekat, kata Allah. Ya, kan gitu kan? Tapi apa kata Allah di ayat itu? Kalian tetap dalam keadaan lalai. Dan kalian tetap keadaan lupa. Lalai dengan urusan dunia, lupa sama akhirat. Saya itu kadang-kadang masih tersenyum. Ya. Kalau ada anak umur 20 tahun ke bawah, sholatnya masih lalai-lalai. Senyum, dia lupa dia. Tapi saya tidak bisa senyum. Kalau ada orang tua, sholat masih lalai. Tidak bisa senyum. Apa tidak sadar? Nah ini, sungguh telah makin dekat hari memperhitungkan amal bagi manusia. Tapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunianya. Dan berpaling dari akhirat. Ini kan cilaka hidup begini. Masya Allah ya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya kembali, contoh ketiga tadi apa? Orang yang hatinya bersih itu sedih ya. Kalau dia lupa dari tahajud. Lupa dari sholat malam. Kenapa sampai segitunya? Karena tidak ada amalan sholat sunnah yang lebih baik daripada tahajud.
Amalan sunnah terbaik itu adalah tahajud. Coba deh ya. Kita kemarin terawih mati-matian kita kerjain ya. Nggak pengen tertinggal. Tapi sekarang tahajud lupa. Padahal tahajud itu lebih baik daripada terawih. Lebih baik itu daripada tarawih. Satu-satunya surat sunnah yang dimuat dalam Quran itu hanya tahajud. Karena tahajud itu apa? Mengantarkan orang pada posisi mulia di sisi Allah. Ya, seperti digambarkan dalam Quran surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Monggo. Surat 17 Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Kalau Allah yang menempatkan kita pada tempat terpuji, Allahu Akbar, kebahagiaan luar biasa. Dunia dan akhirat. Dan Allah mengangkat itu salah satu sebabnya adalah karena kita melakukan tahajud. Makanya kenapa orang itu yang hatinya bersih sedih betul. Kalau malam ini dia ketiduran, malam ini kelupaan, malam ini kelewatan, malam ini kecapean, sedih betul orang mukmin itu. Ya, orang yang hatinya bersih itu sedih ketika ketinggalan itu. Ya, makanya begini ya. Orang yang dianggap oleh Allah ibadur rahman itu kadang-kadang menghabiskan malamnya itu tahajud. Subhanallah ya. Dan ini Allah gambarkan dalam Quran. Surat 25 ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Surat 25 ayat 64. Surat Al-Furqan ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Masya Allah ya kan. Makanya tidak kaget kalau Rasulullah SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Karena kata Allah, hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri di hadapan Rabb-Nya. Berdiri dan sujud di hadapan Rabb-Nya. Nah, itulah ya orang kalau hatinya bersih kayak gitu. Tidak mau biarkan waktu itu berlalu tanpa makna. Karena kita tahu waktu ini tidak akan pernah berulang. Tidak akan pernah berulang. Nanti gini loh ayah bunda, masih ingat beberapa bulan lalu. Kita itu baru nyesel dalam 3 keadaan. Kan saya pernah sampaikan ya ayah bunda ya, hidup ini seperti mimpi ya. Kita baru bangun itu dari mimpi, nanti baru sadar-sadar itu. Yang pertama kalau sudah mati. Kalau udah sakaratul maut, baru kita berteriak tuh sama Allah. Mau beramal soleh, mau berbuat baik gitu ya. Itu sudah sakaratul maut. Di mana penjelasannya? Quran surat 63 ayat 10 dan 11. Itu penyesalan pertama itu. Ketika orang sakaratul maut itu, nanti semua amal itu diperlihatkan oleh Allah tuh ayah bunda. Semua amal diperlihatkan. Fayauma idzin nadhirah. Pada hari semua amal diperlihatkan oleh Allah. Kapan itu? Saat hari sakaratul maut. Itu semua diperlihatkan. Nah, di situ baru muncul tuh penyesalan tuh. Makanya dijelaskan tuh dalam Quran. Surat 63 ayat 10 dan 11. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wah. Surat Al-Munafiqun. Oh, maaf salah. 63 10 11.
Monggo. 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, coba Ayat kita 11-nya, Nggak. ayat 11-nya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Coba itu renungkan ya. Apa kata Allah? Infakkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Nah, ketika kematian datang, sakaratul maut, dia baru teriak, ya Allah, tunda dong kematianku bentar lagi aja katanya. Kalau kau tunda, saya mau sedekah. Saya mau jadi orang soleh. Saya mau tahajud katanya. Tapi apa jawaban Allah? Dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Masya Allah. Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Itukah yang kita tunggu? Penyesalan itukah? Mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kan gitu ya ayah bunda ya. Masya Allah. Nanti penyesalan keduanya itu terjadi di mana? Kalau sudah di dalam kubur. Udah masuk kubur baru udah nyesel. Penjelasannya di mana? Penjelasannya Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, baru tuh nyesal kedua tuh. Apa kata Allah? Ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, nggak mau salat, nggak mau ibadah, dia teriak tuh. Apa teriakannya? Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Ketika bumi sudah menggencet tubuhnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ketika dia mendapat siksa luar biasa di kubur, baru dia teriak, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Lalu dia bilang apa? Saya akan beramal soleh, ya Allah, yang dulu saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Itu sekali-kali tidak, itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Mereka dikelilingi oleh barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Coba kita renungkan baik-baik itu. Masya Allah. Masuk kita nyeselnya nanti udah dikubur. Yang terakhir ya, ayah bunda sekalian, kapan nyesel orang? Nanti di hari kiamat, ada di dalam neraka baru dia teriak. Udah di neraka baru berteriak-teriak. Tuh gambarannya Quran surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqul 'adzab fama lidh-dhalimina min nasir. Surat 35 ayat 37.
Dan mereka berteriak dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu." Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Nah, wahum yastarikhuna fiha, kata Allah. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kau keluarkan aku dari neraka ini, aku akan beramal soleh, berlainan dengan apa yang dahulu kulakukan, ya Allah. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru man tadakkar. Bukankah kami telah memberi umur panjang, memberi waktu kepada kalian hidup itu untuk berpikir. Bagi orang yang mau berpikir, tapi kalian nggak mikir, habis hidup ini, kata Allah begitu. Allah kemudian berkata, maka rasakanlah azab ini. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu. Penyesalan-penyesalan itu. Penyesalan ketika sakaratul maut. Penyesalan ketika dikubur. Penyesalan ketika sudah di neraka. Orang yang hatinya bersih. Selalu sedih. Ketika dia lupa dari ketaatan rutinitasnya. Dari zikir, baca Quran, tahajud, menuntut ilmu. Terlupakan dia. Aduh, aneh lupa kemarin nggak ikut kajian. Sedih dia. Nah, tapi kata ulama, orang yang hatinya sakit, ya, di mana antara berzikir dan tidak berzikir ya sama saja, ya. Tidak pernah ada perbedaan, tidak pernah bersedih, tidak pernah nyesel. Bahkan orang-orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu. Ya, tidak banyak beramal, selalu bersantai, lalai dari zikir, lalai dari baca Quran, cuek dengan tahajud. Terus jawabannya, yang penting kan masih sholat. Masya Allah. Yang penting masih sholat. Ya Allah, kerugian. Seumur kita ini masih bicara yang penting masih sholat, itu kan sudah ngaco. Sekarang ini umur-umur kita ini mestinya gini ya. Semuanya orientasinya akhirat. Dunia mah yang penting nggak lupa aja gitu. Jangan dibalik. Orientasinya dunia. Yang penting akhirat kan nggak lupa masih sholat. Itu mah prinsip anak muda itu. Prinsip seumur kita ini. Jadi kalau prinsip seumur kita ini adalah orientasi kita akhirat, akhirat, akhirat. Dunia mah yang penting nggak lupa. Udah dimatiin kok masih dihidupin lagi. Masya Allah. Ya, jadi orang seumur kita ini mesti orientasinya adalah akhirat. Dunia mah yang penting nggak lupa. Kalau orang orientasinya dunia aja, akhirat mah yang penting nggak lupa masih sholat. Itu prinsip anak muda. Kalau kita solusinya kan gitu ya. Seperti Quran bilang surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, kata Allah apa? Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat. Jadi tujuannya adalah bahagia akhirat. Lalu dunia, jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia mah yang penting jangan lupa. Udahlah, kita ini seumur kita orientasi kita udah akhirat aja. Dunia mah yang penting kita nggak lupa.
Jangan dibalik. Dunia aja. Yang penting akhirat nggak lupa. Itu terbalik. Jadi sudah mulai harus ada maksimalisasi, merubah orientasi, itu Masya Allah. Berada di ruang-ruang yang baik, berteman dengan orang baik. Udahlah, pikiran sekarang tuh mau jalan-jalan ke sana ke sini, sudahlah. Sekarang mah ganti aja lah. Saya mah cuma mau ibadah aja, mau hidup bermanfaat, mau ikut ngaji. Nah itu nikmatnya. Insya Allah. Sudah umur 80 tahun yang dipikirin mau jalan ke sana, mau ke Eropa, mau begini, masih iri dengan temannya yang jalan-jalan. Ya Allah, Rob. Ya, ayah bunda ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, jadi kembali orang yang hatinya bersih itu selalu bersedih ya ketika amalan rutinitasnya terbuang sia-sia, waktunya terbuang sia-sia ya. Dia sangat bersedih karena dia tahu bahwa waktu tidak akan berulang, umur tidak akan berulang sehingga dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Kita dapat satu jam kita sudah bicara nih. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan kah? Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Terima kasih banyak. Sama ya. Banyak sekali apa bocoran-bocoran disampaikan Allah dalam Al-Quran begitu ya. Jadi kita tidak perlu mati dulu untuk tahu itu semua kan. Masya Kalau Allah. kita mati udah dibocorkan oleh kamu nanti begini, begini, begitu ya Ustaz ya. Kalau Masya dan ini Allah. pasti terjadi kan Ustaz. Dan kalau tidak Pasti. ikutin ya kita menyesal seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini kan. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memperdalam atau mengklarifikasi. Pertama Pak Akib ya. Kalau bisa raise hand ya, pakai itu biar kelihatan. Makasih. Silakan Pak Akib. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khair pencerahan dan mengingatkan kami semua Pak Ustadz. Pak Ustadz dalam rangka Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pak Ustadz, ini dalam rangka interaksi kita kepada Al-Qur'an, saya mohon bimbingannya. Artinya kalau kita membaca terus-menerus, kebetulan kita ini bukan bahasa ibunya, bahasa Arab. Dan kita ini memang butuh effort. Jadi berkali-kali hatam 30 juz kesannya kurang. Tapi setelah saya coba untuk baca terjemahannya, baca tafsirnya, 1 bulan hanya dapat 1 juz, satu kali hatam. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Karena untuk bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, mentadaburi, dan mencoba untuk secara maksimal mengamalkannya. Mana yang lebih baik, banyak membaca saja atau lambat saja membaca, tapi benar-benar kita buka juga tafsirnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, menurut saya bukan pilihan ya. Karena pilihannya dua-duanya ya. Ya ayah baca, ayah juga baca terjemahannya dan tafsirnya. Kadang-kadang kita membuat pilihan. Ya udah baca aja terus, enggak baca tafsir. Atau baca tafsir saja, nanti kelupaan khatam. Nah, jadi menurut Ana ya dan beberapa keterangan itu bukan pilihan, tapi dua-duanya harus dipilih. Ya, ayo kita punya target tetap menghatamkan, tapi kita juga punya target untuk mengerti dan memahaminya. Supaya Begitu. bisa mengamalkan. Iya, tentu kalau diamalkan itu tentulah ya. Karena apa ya? Satu huruf kita baca 10 kebaikan kita dapatkan. Masya Allah, bukankah Rasul pernah mengatakan, surgamu bersamaan dengan tingkatan bacaan ayat Qur'anmu sudah sampai mana? Gitu kan? Maka ayo kita baca terus-menerus, ya kita juga belajar memahami, baca sendiri, tapi kalau tidak paham tanyakan, dan mengaji seperti ini kan adalah sebuah usaha untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Maka saya sampaikan, itu bukan sebuah pilihan,
bahwa pilihan kita adalah kedua-duanya. Ya, seolah-olah kita tak ada waktu kalau kita menghatamkan untuk belajar tafsir, dan seolah-olah kita tidak ada waktu kalau sudah membaca tafsir kita tak ada waktu untuk membaca. Tidak, ya. Berikan target kedua-duanya. Insya Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Baik, Ustadz. terima kasih Pak Sama Ustadz. ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Zen, Masya Allah. Pak Silakan Zen. Pak Zen, di unmute. Oh, Di ya, unmute dulu Pak Ada Zen. Pak Zen mau tanya. Ya, tanya. silakan Ayah Zen. Pak Zen. Ya, Ya, ya. silakan Ayah Zen. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini tuh saya masih mencoba memahami serta mencari sebetulnya konsep Allah menciptakan kita, menciptakan manusia ini selain wa ma khalaqtul jinna yang kayak biasanya itu liya'budun sama jadi khalifah fil ard itu ayat apa lagi Ustadz yang ada? Artinya begini, kita lahir bukan mau kita, ya kan? Kita besar, tumbuh, tua, bukan mau kita juga. Bahkan kita belum pengen mati, kita dimatiin gitu Ustaz. Nah, Terputus suaranya Pak Zen. Halo? Halo, Pak Zen. Ya. Baik, tapi mungkin sudah bisa nangkap kali Ustaz maksudnya. Ya. Masya Allah. Saya ini kalau sudah ditanyakan tentang kemauan Allah menciptakan kita, saya tak bisa jawab ya. Yang saya bisa jawab adalah bahwa kita punya kewajiban kepada Allah. Itu saja. Dulu saya menyampaikan di awal kajian, ya. 1, kita jawab 8 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, apa pedoman, dasar hidup kita? Yang kedua, apa pedoman hidup kita? Yang ketiga, apa teladan hidup kita? Yang keempat, apa fungsi hidup kita? Ya kan? Kemudian siapa kawan hidup kita? Siapa lawan hidup kita? Dan apa tujuan hidup kita? Itu saja. Kalau saya ditanya apa dasar hidup kita? Islam. ini satu apa? Dasar hidup kita adalah Islam. Itu dasar hidup. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang sama Islam. Yang kedua, ya, setelah kita ditanya apa dasar hidup kita, yang kedua apa pedoman hidup kita? Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika kita sudah bisa menjawab apa ada pedoman hidup kita, siapa teladan hidup kita? Rasulullah. Role model dalam hidup kita adalah Rasulullah. Itu role model kita. Yang keempat, kemudian apa fungsi hidup kita? Fungsi hidup kita adalah khalifah, penanggung jawab di muka bumi. Itu fungsi. Kemudian apa tugas hidup kita? Beribadah kepada Allah. Tugas hidup beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna itu. Kemudian siapa kawan hidup kita? Seluruh orang-orang mukmin. Lalu siapa lawan hidup kita? Nafsu, syaitan, dan orang-orang yang membenci kebenaran. Lalu apa tujuan hidup kita? Satu aja, ingin menggapai keridhaan Allah. Ya, itu saja kita hidup ya. Kalau ditanya konsep Allah menciptakan kita, waduh, saya harus belajar tentang reproduksi, embriologi gitu ya. Nah, jadi kita jawab saja dengan apa kewajiban kita diciptakan oleh Allah. Bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Nah, hidup ini kalau nggak mau rugi kan, konsepnya cuma 2 kata Allah. Duribat alaihimud dillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan
dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungan sosial. Jadi kalau kita tidak mau rugi dalam hidup, ya, tidak mau hina, jaga ibadah kita kepada Allah dan jaga hubungan sosial kita. Insya Allah damai hidup ini. Ayat berapa Ustaz? Itu lupa saya. Di dalam Quran bunyinya duribat alaihimud-dillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya Allah, wa hablum minan nar. Insya Allah itu ya, hidup kita damai insya Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas gimana hidup bahagia dalam konsep Islam. Wah, itu saya lebih senang tuh ya. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Lahir batin ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mas. Terima kasih. Silakan Bu Mumun ya, silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Mohon izin Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua ingin bertanya. Yang akan saya tanyakan sehubungan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi sangat menggugah hati dan merasa takut dan sedih dalam yang saya rasakan saat ini. Tapi dengan ini, apakah kita itu masuk surga atau neraka? Sebab ada yang menyatakan bahwa ada orang yang masuk, kita nggak lepas dari dosa, sehingga kita ini dicelup dulu ke neraka baru masuk ke surga. Yang kedua, ada pendapat yang menyatakan kalau dosa kita sudah diampuni, kita tidak akan masuk ke neraka dan sudah bisa masuk ke surga. Tapi kita sendiri tidak tahu apa tanda-tanda dosa kita itu diampuni Allah. Jadi ini yang merasa sedih, takut, apa persiapan ke depannya yang seperti Pak Ustadz kemukakan tadi itu. Jadi mohon penjelasannya atas dua keterangan yang pernah saya dapat dalam kajian-kajian ini. Untuk meluruskannya mohon penjelasan Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya khawatir bukannya lurus tanpa bengkok nih ya. Ya itu makanya. Pasti lurus lah. Pak Ustadz kan banyak ilmunya gitu loh. Bunda, saya teringat sebuah hadis qudsi. Siapa orang terlalu bangga dengan ibadahnya dan melupakan kesalahannya, maka dia datang kepada Allah berlumuran dosa. Siapa orang datang kepada Allah khawatir akan ibadahnya, lalu dia menyesali akan dosa-dosanya, maka dia akan datang kepada Allah dalam keadaan aman. Dari hadis ini sudah bisa ditangkap sebenarnya. Tapi apapun itu, saya ingin sampaikan begini ayah, bunda. Kan Allah sudah mengatakan, kau ingin masuk surga, syaratnya dua. Surat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Monggo. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cukup. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah surga. Jadi betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Allah memberikan surga itu hanya dengan dua syarat. Beriman dan beramal saleh. Ya, sekarang tugas kita. Ya, saya mau jadi orang beriman. Saya mau jadi orang yang senantiasa beramal baik. Agar Allah kasih surga buat saya. Sebagaimana janjinya. Dan Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Lalu Ustadz, dosa saya kan banyak. Bagaimana dong Pak Ustadz? Nah, Allah pun menjamin. Kalau kau tobat, dimaafkan oleh Allah. Buka Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Bunda, janji Allah dua-duanya loh Bun. Surga, beriman, beramal saleh. Kata Allah, Allah ampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bunda, nih berkaitan dengan pertanyaan Bunda Momon. Tolong perhatikan Bunda Momon nih. Bunda Momon ada salah sama saya. Lalu Bunda Momon bilang, Ustadz maafin saya ya. Lalu saya bilang sama Bunda Momon, saya maafin Bun, tapi ntar ya. Sama kan ada orang begini, Allah maafin tapi dimasukin neraka juga. Kan sama dengan begitu. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah kelar. Saya nggak ngerti tuh. Ada cerita dari mana orang kalau sudah dimaafin, nanti dosa itu tetap orang akan dicelupkan ke neraka. Mana dalil itu? Itu sama dengan orang berkata, gue maafin ya, tapi ntar ya. Allah memang pendendam. Saya tidak tahu tuh. Banyak pula Ustadz menjelaskan begitu. Dalilnya dari mana? Masya Allah. Allah itu maha pengampun. Ketika Allah mengampuni, maka Allah mengganti dengan rahmatnya. Bahkan coba Allah berikan nih gambaran nih. Buka surat 25 ayat 68, 69, 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. 69, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. 70, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Coba itu, Masya Allah. Nih kata Allah, orang yang tidak syirik, orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina. Siapa melakukan itu, hukumannya berat. Apa hukumannya? Allah lipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Tapi apa kabar gembiranya? Kecuali mereka bertaubat, beriman, lalu dia ganti dengan amalan soleh. Allah bukan cuma memaafkan loh Bun, Allah ganti semua kejelekannya dengan kebaikan. Masya Allah. Bukan cuma dimaafin, diganti sama Allah semua kejelekannya dengan kebaikan. Kok ada Ustadz ngomong itu dicelup dulu di neraka? Wis dalil opo yo. Emang Allah pendendam apa? Masya Allah. Bahagia kita baca Quran itu. Allah tuh sayang. Nih, kata Rasulullah, cinta dan sayangnya Allah mendahului murkanya. Satu waktu, kata sahabat Umar, didatangkan tawanan perang kepada Rasulullah banyak sekali. Di antara salah satu tawanan perang itu ada seorang wanita yang menggapai-gapai anaknya. Lama ndak ketemu, anaknya masih kecil, hilang. Lalu dicium, dipeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah melihat pemandangan itu. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Wahai saudara-saudara, sahabat-sahabatku, mungkinkah ibu itu akan lempar anaknya ke dalam api? Sahabat menjawab, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah, karena cinta dan sayang ibu itu kepada anaknya. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Demi Allah, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta dan sayang ibu itu kepada anaknya. Ya, Masya Allah. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sedih ya Bunda ya. Allah Enggak, kasih penting surga. ngaji. Ya, udah paham banget dengan kajian
Makanya penting kita itu ngaji. Kalau nggak tahu kita terima aja itu apa yang disampaikan Ustadz gitu. Iya, saya nggak tahu Bun. Saya cuman mudah-mudahan nggak Iya. sama TikTok ya Bun. Itu kan Al-Quran Pak Ustadz yang Pak Ustadz sampaikan yang lebih tahu dalam hal ini. Kalau kita kan nggak seluas itu ilmunya makanya. Baik. Makasih. Ya, ya. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Eh, Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada? Halo. Pak, namanya nggak ada. Oh, Pak Sanusi, silakan Pak Sanusi. Masya Allah ayah sehat ya Sanusi. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang bahwa semua dosa diampuni Allah kecuali syirik. Ya, zaman jahiliyah itu sebetulnya kan mereka mengakui adanya Allah. Saya rasa ke dalam kehidupan sekarang ini masih banyak hal-hal yang dia nggak sadar mensyirikkan Allah. Bagaimana kita menilai itu, Pak Ustadz? Karena Allah kan dalam surat An-Nisa itu menyatakan semua dosa diampuni kecuali syirik. Ya, kalau kita misalnya bangga terhadap diri kita, kita sudah syirik juga itu. Jadi mendefinisikan syirik ini dalam keseharian kita di dunia sekarang ini bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah. Luar biasa ya nih. Jadi gini ya, syirik itu ada dua macam. Ada syirik jahrin, ada syirik khafi. Ada syirik yang jelas, ada syirik yang tersembunyi. Ya. Tetapi saya mau luruskan dulu ya. Kata-kata bahwa syirik tidak dimaafkan itu dalam terjemahan. Ya. Gini, kalau ada dua pernyataan dalam Quran, satu benar, satu salah, maka kehilangan tuh kesucian Quran. Ya tak? Dua pernyataan dalam Quran dua-duanya benar tidak mungkin. Sedangkan itu berbeda. Dua-duanya salah mungkin. Tapi satu di antara dua benar mungkin. Satu di antara dua salah mungkin. Maka Quran kalau begitu ada salahnya. Kan gitu ya. Nah, itu tidak mungkin karena bertentangan antara surat An-Nisa yang ayah Sanusi bacakan surat 4 ayat 48 dan surat 4 ayat 116 dengan Quran surat 39 ayat 53 yang dibacakan ayah Smart, ada ayah tadi ya, ayah Mazwar. Tidak mungkin ada perbedaan. Yang berbeda adalah pemahaman kita yang salah. Nah, kata dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak memaafkan ayyusyraka bih mempersekutukan Allah wa yaghfiru ma duna dzalik dan Allah mengampuni dosa selain tersebut, ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Siapa mensekutukan Allah, maka dia berada pada dosa yang sangat besar. Nah, pemahaman ulama yang pertama, syirik yang tidak dimaafkan itu syirik yang jelas-jelas, menyembah berhala dan macam-macam. Gitu ya. Tetapi yang paling benar adalah bahwa kata la yaghfir, la-nya itu namanya la nahi, yaghfir itu fil mudhari', verb present continuous. Kalau ada la masuk ke dalam fil mudhari', artinya tidak dimaafkan, itu maknanya tidak the long time, tapi temporary. Kecuali dia menggunakan kata lan yaghfir, baru selama-lamanya tidak dimaafkan. Kalau dia menggunakan kata la, maka dimaafkan selama kita mau bertaubat kepada Allah. Nah, itu makna yang benar karena tidak mungkin ada pertentangan dengan Quran tadi surat 39 ayat 53. Nah, disinilah bahayanya, Pak. Kalau Ustadz ngajar tak ngerti bahasa Arab, tak ngerti gramatika bahasa Arab, tak ngerti ilmu mantik, akhirnya repot. Baca terjemahan, sudahlah selesai umat ini celaka. Nggak dimaafin rupanya syirik. Padahal Bunda kemarin baru baca zodiak. Syirik sudah tuh. Tak dimaafkan sudah. Padahal Bunda baru bicara. Ada kupu-kupu mau tamu. Syirik tuh sudah. Padahal baru ngomong tangan gatel. Syirik tuh sudah. Tak dimaafkan semua neraka. Kita urusan.
Nah, jadi kata la yaghfir itu la-nya nahi, yaghfirnya itu namanya fi'il mudhari. Kalau ada la masuk ke dalam fi'il mudhari artinya tidak, tapi makna tidaknya temporary, tidak the long time. Gitu. Dipahami ya Sanusi ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Baik, terima kasih Pak Sanusi, Pak Ustadz. Pak Sri Bintoro sudah raise hand dari tadi. Silakan Pak Sri dari Lombok ini Ustadz. Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya agak lambat mengikuti karena diminta mengisi pengajian di masjid, jadi agak lambat. Pak Wahid Rahman yang saya hormati, kalau saya mengikuti kajian-kajian seperti ini, sepertinya hati itu kok menjadi tenang, menjadi merasa dipelihara oleh Allah, merasa silaturahimnya menjadi kesejukan kita bersama gitu. Tapi nanti selepas ini kita kembali kepada pekerjaan kita masing-masing, kok rasa-rasa seperti itu hilang gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memelihara atau istiqomah dengan suasana yang seperti yang saya sebutkan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tak bisa jawab ya. Saya hanya mau bisa jawab begini ya. Menjaga agar kita selalu hidup bahagia dan baik. Ya. Dan baik. Kata ulama, yang pertama itu jangan pernah lepas hati kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah berhenti ikut kajian. Karena kajian ini imunisasi. Seperti makanan bergizi buat tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kita sakit. Begitu hati tidak diberikan asupan dengan kajian. Yang ketiga, teruslah berada di tempat-tempat yang baik. Yang keempat, teruslah bersahabat dengan orang-orang baik. Yang kelima, jangan pernah lupa membaca Al-Quran walau sedikit setiap hari. Insya Allah akan terjaga. Ya, insya Allah akan terjaga. Walaupun kita melakukan dunia, ya, tapi ketika 5 hal ini terus kita lakukan, maka kita seperti terpagari, ya, seperti terpagari. Ya, tadi saya sampaikan ya, yuk jangan lupa ya kita kajian karena itu imun buat kita. Lalu kemudian bersahabatlah dengan orang-orang baik. Lalu beradalah di tempat yang baik. Jangan lupa mengingat Allah, berzikir, kemudian tilawah Al-Quran. Yang terpenting adalah imunnya ini. Imunnya ini. Ayo kita berikan asupan-asupan terus ke dalam hati kita. Dengan kajian-kajian yang tentu kajian membahas hati. Membahas agama yang benar. Bukan ngomong politik ke sana sini. Yang habis kajian malah kita jadi kesel, gemerungsung, tidak tenang. Karena kajian itu harusnya membuat kita nyaman, tenang, bahagia, mendekat kepada Allah. Bukan habis kajian kita jadi marah, kesel gitu. Bukan. Ya, insya Allah begitu. Wallahu alam ya. Ayahnya orang Lombok, tapi bahasanya kok Jawa ya? Ya, sudah 50 tahun lebih ada di Lombok. Oh, tapi tiang Jawa tak? Iya. Masya Allah. Kalau orang kampung saya sedulur. Insya Allah, matur nuwun Pak Ustadz. Kami ya. Terakhir barangkali ini, masih ada Ibu Yurni, tapi sebelum Ibu Yurni saya ada satu di chat ini lupa tadi nggak kebaca. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan selain kita biasa wirid pagi dan petang, wirid harian, apa nilainya yang tinggi di sisi Allah sebagai menambah amal soleh kita maksimum ya. Jazakallah Ustadz. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jadikanlah semua amal soleh itu bernilai besar. Sehingga kita tidak pernah menyepelekan. Saya ulangi, jadikan semua dzikir dan amal soleh itu bernilai besar. Sehingga kita tidak menyepelekan. Karena semua dzikir itu luar biasa. Tapi kalau ditanya, afdolud dzikri, dzikir yang paling utama la ilaha illallah. Wa afdolud doa, doa yang paling utama, alhamdulillah. Nabi mengatakan, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 25. Alhamdulillah tamla'um mizan. Kalau tiap hari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu akan membuat timbangan baik kita di akhirat berat.
Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Kalau kita berzikir subhanallah alhamdulillah sekaligus, maka kebaikan yang kita dapati mengisi ruangan langit dan bumi. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat ringan diucapkan, tapi dua kalimat itu membuat timbangan kita baik di akhirat, dan dua kalimat itu membawa kita mendapat cinta Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jadi artinya apa? Ternyata semua zikir itu mempunyai nilai kebaikan, mempunyai nilai yang sangat besar. Ya, maka lakukanlah zikir itu, apapun itu, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Ya, lakukanlah. Semua anggap kebaikan itu bernilai besar. Sehingga kita selalu bersemangat melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan terakhir, udah 2 menit lagi Bu Yurni. Assalamualaikum Ustaz, ini membuat hati tenang Ustaz, pengajian kita. Tapi mohon pencerahan lagi Ustaz, tadi ada syirik yang syirik tadi itu ada 2. Itu syirik yang jelas, ini jelas sekali buat kita. Tapi syirik yang kedua itu mungkin saya menganggapnya yang samar-samar yang barangkali kita tidak tahu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mohon pencerahannya Ustaz. Ya Bunda. Ada kadang-kadang kita melakukan syirik kita nggak sadar ya. Contoh misalnya, ada anak mau nyebrang jalan, waktu itu misalnya kita lihat, kita tarik sehingga dia tidak tertabrak. Lalu kita nolong orang tuh. Satu waktu sepekan atau sebulan kemudian kita jumpa dengan kawan kita dan lihat anak itu. Lalu kita berkata sama kawan kita, itu anak dulu kalau nggak ada saya sudah mati. Nah itu sudah syirik kan? Iya, seolah-olah yang memberi kehidupan kita. Nah, syirik-syirik seperti ini kan kita tidak sengaja dan kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, maka dalam itu kita setiap hari meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, baik yang kusengaja maupun tidak kusengaja, baik yang ku tahu maupun yang tak ku tahu, baik yang sadar maupun yang tak ku sadar. Jadi kita mohon ampun kepada Allah demikian. Ya, bahkan ulama itu berkata, ya cukup kamu minta maaf, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Maka itu sudah diampuni oleh Allah. Dan Allah itu begitu cinta dan sayangnya kepada kita Bunda. Banyak amalan-amalan yang Allah berikan menjadi penggugur dosa kita. Saya ada buku nih, baru dapat nih, bagus sekali. 35 amalan penebus dosa. Ini buku nih, 35 amalan pelebur dosa. Nanti kapan-kapan kalau mau dibahas, tazkiyah kelar, kita ganti ini. Jadi kita tahu amalan pelebur dosa, insya Allah. Ya, saya kira cukup dulu ya Bunda ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik Ustadz, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa hari ini. Kita tutup dengan doa Ustadz, mudah-mudahan Allah berikan maghfirah dan ampunannya buat kita semua. Silakan Ustadz. Ayo Bunda, saya mohon maaf apabila ada khilaf dan salah serta keliru. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Sebenarnya itu ya. Ciledug.